Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan ke-1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Rudianto Siagian SPD dengan nomor induk mahasiswa 2016-171. Saya adalah guru bimbingan dan konseling SMK Yadika 11 Kota Bekasi, Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok untuk memenuhi ujian kinerja dalam jabatan Angkatan ke-1 tahun 2021. Dalam melaksanakan layanan bimbingan kelompok, saya mengambil topik budaya antri dengan tujuan siswa dapat menemukan makna, siswa dapat menemukan nilai, siswa dapat mensimulasikan dan menerapkan budaya antri di kehidupannya sehari-hari. Pendekatan pembelajaran yang saya lakukan adalah metode luring dengan teknik diskusi dan simulasi. Berikut adalah video layanan bimbingan kelompok yang saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan layanan bimbingan kelompok yang saya lakukan dapat lebih baik lagi. Terima kasih, salam hormat saya. Selamat sore Pak. Selamat sore. Sore Pak. Selamat sore. Selamat sore. Silakan duduk, silakan duduk. Kalian semua? Baik Pak. Baik ya, alhamdulillah baik. Sehat semua? Sehat, Pak. Sehat. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Yang Maha Kuasa karena kita boleh sehat semua ya. Oke. Sebelum kita melakukan kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, berdoa dipimpin oleh Mas Na. Silakan Mas Na. Siap, duduknya rapi. Belum melakukan kegiatan, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Mas sudah membimbing kita dalam doa. Nah, kira-kira nih tujuan kita untuk kumpul kembali ada nggak yang tahu nih? Nah, Pak, Silakan. untuk bimbingan kelompok Pak. Oke, untuk melakukan bimbingan kelompok. Nah, oke untuk melakukan bimbingan kelompok. Nah, tujuannya apa sih kita mau lakukan bimbingan kelompok ini? Saya Pak. Silakan. Untuk bermusyawarah. Untuk bermusyawarah. Selain bermusyawarah, Saya Pak, untuk berdiskusi. oke, kita juga berdiskusi. Nah, selain berdiskusi, ya, Berbagi pendapat. oke, kita juga berbagi pendapat, ya. Nah, itulah tujuan kita datang ke sini adalah melakukan bimbingan kelompok, berdiskusi, berbagi pendapat, ya, bermusyawarah, dan mengungkap ataupun mencari ya solusi ataupun hal-hal yang bisa kita lakukan ya terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Dalam bimbingan kelompok ini, sekarang yang kita ketemu ini adalah lanjutan dari topik yang minggu lalu ya. Ada yang masih ingat topiknya minggu lalu? Ya Pak, Ya. tentang budaya antri. Oke, tentang budaya antri. Kemarin kita sudah membahas topik budaya antri. Nah, Bapak ingin tahu nih ada beberapa pendapat dari kalian ataupun beberapa kalimat dari kalian. Nah, apa nih yang bisa kalian dapatkan dari pembahasan kita yang minggu lalu tentang budaya antri? Apa yang bisa kalian dapatkan? Saya Pak. Ya, Budaya antri itu sikap dan perilaku yang menghargai waktu dan menghargai hak-hak orang lain. oke, sikap dan perilaku yang menghargai waktu dan menghargai hak-hak orang lain. Apa yang bisa kamu dapatkan? Coba, Petrus. Ya, Bisa menguji kesabaran kita. menguji kesabaran. Oke, Mas Nah? Pak, Ya. untuk tidak mengambil hak orang lain dan lebih sabar juga Pak. Oke, tidak mengambil hak orang lain. Nah, itulah tentang budaya antri. Nah, ketika kita membahas minggu lalu tentang budaya antri, ada apa nih yang sudah bisa kalian lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari kemarin? Saya Pak, Ya, itu dari pembelajaran kemarin saya dapat jadi lebih tertib lagi dalam antri. oke, bisa lebih tertib lagi ya. Berarti sadar diri nih, udah sadar nih, ya. Ya, Saya lebih sabar. lebih sabar. Mas Nah? Lebih harus menghargai hak orang lain Pak. Oke, lebih menghargai hak orang lain. Nah, itulah yang terkait dengan budaya antri ya. Bapak berterima kasih nih apa yang kita bahas minggu lalu ternyata bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terlihat dari apa yang kalian ucapkan tadi. Ya, untuk mencairkan suasana supaya kita lebih semangat lagi, supaya kita lebih bergairah lagi, kita mau main games. Mau main games lagi nih, gimana? Boleh Pak. Boleh? Boleh Pak. Oke, ada yang punya games?
Ada yang punya games yang bisa kita mainkan? Ada yang punya game yang bisa kita mainkan? Ya, coba. Mulai berhitung aja. Mulai bermain berhitung. Iya, Bermain berhitung. berhitung. Contohnya gimana nih? Dari kelipatan 5, Nah. tim. Kalau kelipatan 10, pom. Kelipatan 5, Tim. PIM. Kelipatan 10, Pom. POM. Oke, siap. Coba, Siap, gimana? siap. Gimana? Cocok? Cocok. Cocok permainan itu? Cocok, Pak. Oke, kalau gitu kita berdiri dulu nih, ya, supaya lebih semangat. Pom. 50. Ya, salah. Nih, duduk. Oke, ya. Sekarang ada siapa nih? 56. 57, 58, 59, POM. 50. Oke, ya. 31. Oh, tepuk tangan buat kita semua. Oke, ya. Luar biasa, ya. Jadi inilah yang namanya dinamika kelompok. Kita bisa ketawa bersama, ya. Kita bisa bermain game bersama. Nah, inilah yang harus kita bentuk, ya. Dinamika ini harus kita bentuk sehingga terjalin suasana kekeluargaan ataupun keakraban di antara kita, ya, melalui game, melalui permainan-permainan. Oke. Sekarang dalam bimbingan kelompok ini membahas yang namanya topik budaya antri, ya. Bahwa topik ini adalah lanjutan dari yang minggu lalu kita bahas, ya. Yaitu tujuannya adalah kita bisa pertama apa? Menelaah, ya, menelaah apa itu budaya antri. Lalu kita bisa memaknai apa itu budaya antri. Dan yang ketiga adalah kita bisa melaksanakan atau mensimulasikan apa sih budaya antri itu, ya. Bagaimana mensimulasikan budaya antri dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang berikutnya adalah tujuan daripada kita membahas topik ini juga adalah kita bisa memberikan contoh teladan, ya. Contoh teladan tentang budaya antri kepada lingkungan sekitar, terutama dalam lingkungan sekolah, ya. Teman-teman, supaya kita harus bisa mempengaruhi mereka agar memiliki jiwa ataupun sifat ataupun sikap budaya antri yang terus gitu, ya. Iya, Pak. Nah, kira-kira itulah tujuannya. Oke. Nah, siap untuk masuk ke dalam inti daripada kegiatan ini? Siap, Pak. Siap, oke, ya. Nah, dalam inti kegiatan ini nanti kita satu, ya. Inti kegiatan ini kita berdiskusi, ya, berdiskusi tentang budaya antri, ya. Lalu kita nanti akan bertanya jawab tentang budaya antri, ya. Dan yang ketiga, nanti kita akan simulasi lagi tentang budaya antri. Dan yang keempat adalah kita nanti akan mengamati, ya, mengamati atau mengobservasi lingkungan sekitar. Nanti kita akan pilih di mana, dan Bapak berharap kalian harus bisa memberikan contoh, ya, terhadap lingkungan yang kalian anggap tidak melakukan budaya antri. Oke? Alfat, apa sih yang bisa kamu telaah atau maknai tentang budaya? Budaya antri itu suatu perilaku yang menghargai waktu dan menghargai hak-hak orang lain. Oke, menghargai waktu dan menghargai hak-hak orang lain. Ya, yang lain nih, budaya antri maknanya buat kalian apa sih? Ya, Pak. Ya, Suatu kebudayaan di masyarakat yang mana mengharuskan seseorang untuk menunggu gilirannya. oke, budaya di masyarakat mengharuskan menunggu Gilirannya. giliran, ya, step by step. Oke, terus Kalau budaya antri itu menurut saya tentang kesabaran. kesabaran, ya, kesabaran. Berarti kalau kita melaksanakan budaya antri berarti melatih kesabaran. Oke. Nah, budaya antri nih di masyarakat kita tadi kita sebutkan masing-masing budaya antri. Nah, apa nih? Adakah yang di sini yang mau bercerita tentang masalah, ya, ataupun pengalaman kejadian yang dialami di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan budaya antri? Di pasar itu tata tertib antrinya itu kurang, Pak. Oh gitu. Kurang. Jadi setiap misalnya beli sayur gitu, beli sayur itu dia tidak antri, jadi berkerumun gitu, Pak. Gitu. Jadi nggak ada yang antri, Pak. Kadang-kadang ada yang nyerobot dari belakang. Robot dari belakang. Iya, Pak. Ada yang lain yang punya pengalaman? Ya, Pak. Waktu itu saya ke minimarket, Pak, Ya. untuk mengantri.
waktu saya ngantri ada bapak-bapak tiba-tiba menyerobot saja. Cuman karena saya mau memberitahunya nggak enak ya saya cuma diemin aja Pak. Oh gitu, waktu ke minimarket belanja sesuatu ada bapak-bapak langsung Ya, nyobot. saya mau tegur takut kurang sopan juga Pak. Oh Saya gitu gini aja, ya. Pak. Mau negur masih takut ya? Iya, Pak. Oke. Kalau Petrus ada pengalamannya? Terus saya ada Pak. Ya. Waktu itu saya beli makan. Ya. Terus ada pas saya lagi antri, ada bapak-bapak turun dari motor langsung nyalip saya. Langsung nyalip. Iya, Oh, beli makanan. iya. Sehingga kamu Saya diam, saya mau tegur tapi nggak enak karena dia Oh, lebih tua gitu. dari saya. karena dia lebih tua, kira kamu negurnya nggak enak. Iya. Oke, ya. Nah, Gimana caranya menegur ke yang lebih tua dari kita? oke. Ada yang bisa jawab nggak nih? Gimana nih cara kita, etika kita dalam menegur yang lebih tua? Iya, Pak. Ya. Kalau kita mau menegur orang yang lebih tua itu, yang pertama kita minta maaf. Minta maaf dulu. Maaf Pak, saya itu Pak, baru kita kasih tahu masalah dia itu. Gitu. Yang pertama itu kita minta maaf dulu ke bapaknya. Berarti intinya ada kata-kata maaf gitu ya. Mohon maaf Pak, gitu ya. Mohon maaf Ibu, gitu ya. Oke. Kalau Mas Pak, gimana nih? Ya mungkin lebih memilih penggunaan kata yang lebih sopan aja Pak. Sopan, oke. Contohnya? Ya menggunakan kata-kata yang baku, terus kata-kata sopan tuh contohnya seperti maaf Pak, Bapak menyalah antrian saya, maka Bapak kembali ke antrian Bapak semula gitu. Oke, maaf ya, intinya ada kata-kata maaf ya. Jadi memang ini yang tadi juga jadi permasalahan tersendiri ya, jadi sesuatu hal yang tersendiri yang membuat kita juga kadang di masyarakat itu kebingungan ya. Kita sudah berusaha untuk antri, ada banyak orang yang tidak mau mengantri ya, sehingga kebiasaan-kebiasaan buruk ini juga bisa mempengaruhi kebiasaan baik orang yang sudah menanamkan dirinya budaya mengantri gitu ya. Nah kalau dari Bapak benar tadi ya, selain dalam minta maaf dulu ya, Pak mohon maaf atau Bu mohon maaf ya, Pak mohon maaf atau Ibu mohon maaf, izin ya, bukan merasa tidak hormat ya, tapi kita budayakan atau kita biasakan untuk mengantri ya, gitu ya Ahmad ya. Iya Pak. Gitu. Nah, memang ini suatu hal yang agak sulit, tapi saya yakin bisa lah. Nah, ya supaya ya mau mensimulasikan budaya antri, ya mau mensimulasikan budaya antri di sekolah. Ya, setelah kita mensimulasikan, nanti kita akan mengamati atau mengobservasi lingkungan sekitar. Ya Pak. Nah, Bapak berharap dari mengobservasi ini nanti kalian bisa bertindak ya, bertindak artinya tadi menegur dengan sopan ya, gitu, menegur dengan sopan. Oke, bisa Pak. Oke, kalau bisa terima kasih ya, kita coba melakukan budaya antri. Oke, yuk kita coba simulasikan. Mohon maaf Bu, tidak menyela antrian. Jadi itu kembali ke Ibu dengan menyela antrian. Mohon maaf Bu, maaf saja kalau Iya, maaf ya nak, maaf ya. Maaf. Makasih ya, Bu. Ya, maaf. Silakan dulu. Kalian tadi sudah melakukan simulasi ya? Iya, Pak. Simulasi tentang budaya antri. Oke. Nah, di sini kita Bapak atau kita di sini mau tahu semua, ya. Setelah tadi melakukan simulasi budaya antri, silakan ya. Iya Pak, Silakan. Ya Pak. Nah, apa yang bisa kalian rasakan? Saya Pak, Ya, coba. dalam budaya antri kalau adanya tertib itu terasa indah gitu Pak. Melihatnya juga rapi, terus tidak ada yang terburu-buru, gitu aja sih Pak. Indah ya, rapi dan teratur. Teratur Pak. Iya. Kalau yang lain, Petrus apa yang kamu rasakan, Petrus? Biasanya ada kayak
kegiatan kebersamaan itu ada, kayak ada kekeluargaan itu ada. Oke, kalau tadi melakukan budaya antri yang kalian lakukan itu kamu merasa ada rasa kekeluargaan? Iya. Begitu. Ya. Kalau Mas apa yang dirasakan? Bagi saya budaya antri itu sekarang saya sangat penting ya Pak, apalagi sekarang lagi pandemi dengan adanya budaya antri sehingga kita tidak berkerumun atau tidak saling berdesakan lah Pak, jadi saling menjaga jarak juga, jadi makin aman gitu Pak. Oke, di masa pandemi ini ternyata budayanya sangat penting. Penting Iya. banget, Pak. Budaya antri sangat penting. Ya tadi ya menjaga jarak ya. Iya. Menjaga jarak sehingga kita juga mendukung pemerintah berarti. Iya. Ya kan? Jadi apa itu physical distancing. Benar. Iya, Pak. Oke ya. Itu yang terkait dengan budaya antri yang misalnya kalian rasakan ya. Iya, Pak. Oke. Nah, lihat tadi observasi lingkungan tadi tentang budaya antri. Nah, bukan kira-kira, apa upaya yang kalian lakukan? Upaya yang kalian lakukan agar lingkungan sekitar orang-orang, lingkungan sekitar kita itu bisa tertib dalam budaya antri. Ya, coba Petrus. Menegur dan memberi contoh. Oke, kamu tadi menegur. Iya. Kamu menegur dan memberi contoh kepada mereka yang tidak antri. Gitu. Iya. Oke, nah apa kasus yang kamu dapatkan tadi? Kasusnya apa tadi yang kamu tegur apa? Tadi ada yang menyelap atau mendahului temannya. Oh, tadi ada yang mendahului temannya, Iya. lalu kamu tegur. Iya. Gitu. Orang tersebut berterima nggak? Terima tadi. Berterima ya. Oke, bagus ya. Berarti kamu sudah bisa ya contohkan ya yang benar itu seperti apa. Oke. Ada yang lain tadi? Dalam observasi tadi ada yang dilihat? Ya Pak. Ya, Mas. Jadi selain menyela antrian orang lain, orang tersebut juga tidak memakai masker benar-benar Pak, sehingga harus diberitahu oleh kita semua. Oke, ada tadi orang dari observasi kamu ada yang tadi yang tidak pakai masker Iya. dan tidak mau antri. Iya. Benar, oke. Lalu kamu tegur? Iya Pak. Oke, ada perubahan nggak dari perilaku mereka? Nah, langsung dipakai masker Pak, langsung dipakai. Oke. Kalau kita dengan baik-baik. Berarti mau berubah ya? Iya. Oke, bagus. Ada yang lain? Budaya antri yang sudah kalian simulasikan tadi, ya, selama 2 kali simulasi dan tadi kalian sudah mengobservasi lapangan, sudah juga memberikan contoh yang baik. Menurut kalian budaya antri ini perlu nggak ditularkan? Perlu Pak. Perlu ditularkan ya? Perlu Pak. Oke. Kenapa perlu ditularkan? Coba. Karena saya Pak, Ya. karena budaya antri itu harus ditanam dalam diri kita sendiri, karena agar kita tahu tata tertib, tahu menghargai hak hak orang lain itu, terus tidak menyerobot antrian orang. Itu ya artinya tertib ya. Sama seperti kayak Bapak bilang tadi, di zaman pandemi ya memang harus ditularkan jika mau tidak mau, karena jika tidak ditularkan budaya antri dan juga budaya tertib, ya bisa-bisa pandemi ini bisa semakin memburuk Pak jika kita tidak saling patuh aturan. Iya, jadi budaya antri adalah salah satu kunci ya untuk mengatasi pandemi juga. Iya. Pak. Benar. Bagaimana menurut kalian kegiatan kita ini? Menurut saya sih ini Pak asik gitu Pak. Asik ya? Asik, lebih bermanfaat bagi Manfaat ya. Oke, pemilihan kelompok yang kita lakukan sekarang ini asik, bermanfaat ya. Kalau menurut Petrus kegiatan kita ini seperti apa? Bermanfaat. Bermanfaat. Oke, bermanfaat ya, tentu diri kamu bermanfaat ya. Menanamkan setidaknya 2 kali pemilihan kelompok, 2 kali kita melakukan simulasi ya, dan itu memperbaiki diri. Kalau menurut Mas gimana kegiatan itu? Ya memang sih Pak bermanfaat khususnya bagi diri kita sendiri, sehingga kita jadi lebih tahu lah apa itu budaya antri dan bisa mencontohkannya di masyarakat. Oke, bagus. Oke. Nah, boleh tanya nih sama kalian lagi nih. Setelah kegiatan bimbingan kelompok ini, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? saya Pak itu dengan antri dengan yang benar, Ya. itu tidak berkerumun di saat pandemi COVID-19 ini. Oke. Terus itu menerapkan tata tertib kepada orang lain yang belum tahu. Terima kasih Pak itu. Ini bagus sekali ya, luar biasa itu yang perlu tindakan yang dilakukan ya. Kalau Petrus, Kalau menurut saya Pak, bisa menegur orang yang salah dan bisa memberi contoh kepada mereka. ini bagus. Setelah melakukan kegiatan ini, maka tindakan yang kamu lakukan menegur ya. Iya.
menegur dan memberi contoh. Intinya begitu ya. Jangan kita menegur tapi kita nggak memberi contoh itu. Malah nanti berbalik kan gitu. Oke, kalau masak Bagi saya ya itu Pak, untuk memberi contoh juga agar kedepannya orang lain juga mengikuti kita sehingga terjadilah tata tertib di masyarakat. oke, ya bagus sekali ya. Intinya adalah diri sendiri. Kalau diri sendiri sudah bisa melakukan budaya antri, maka kita bisa memberi contoh kepada lingkungan sekitar. Oke ya, tepuk tangan dulu buat kelompok ini. Ini kita harus tetap semangat dan kita harus tetap menularkan budaya antri. Mulai dari diri sendiri ya. Tadi dari apa yang kalian ungkapkan, semoga itu bisa dilaksanakan di lingkungan masing-masing ya, sehingga apa yang kita bicarakan ini tidak lepas atau terbuang begitu saja, tapi berkelanjutan bisa kita laksanakan. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Kalau kemarin diawali dengan doa, nah sekarang kegiatan ini kita tutup dengan doa. Ya, saya minta memenuhi syarat doa. Siap duduk yang rapi. Setelah kita melakukan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum pulang. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih semuanya ya. Salam sehat, salam semangat dan salam bahagia. Oke ya, ulang dengan tertib dan angkat budaya Budaya nanti. Oke ya. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih ya.